Halo Sobat Talenta, kembali lagi di Bijak, Bincang Pajak. Pada episode podcast kita kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Khususnya podcast ini kan kita upload di YouTube. Kamu Sobat Talenta sendiri, apakah menjadi konten kreator di YouTube juga? Di Peraturan Pemerintah 24 tahun 2022 ini tentang ekonomi kreatif telah muncul salah satu manfaat untuk kalian para konten kreator yang dimana konten YouTube kalian dapat dijaminkan sebagai bentuk pinjaman ke bank. Namun maksudnya dari kita lihat peraturan tersebut pastinya ada beberapa hal yang menyangkut ke dalam bidang akuntansi, keuangan, dan juga perpajakannya. Otomatis kita akan membahas hal tersebut dengan ahlinya, seorang konsultan dari konsultan pajak ternama dan juga kantor akuntan publik yang ada di Bandung, yaitu Bapak Johan Kasma. Bapak Johan Kasma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau begitu Pak, ini kan menjadi salah satu bentuk peraturan yang sangat dapat dimanfaatkan oleh para konten kreator Indonesia sendiri di YouTube. Karena kan konten kreator sendiri sudah mewabah di mana-mana ya Pak ya. Betul. Kalau begitu menurut tanggapan Bapak sendiri dari peraturan nomor 24 tahun 2022 ini seperti apa? Baik. Terima kasih Novi. Sobat Talenta, seperti yang sudah kita lihat ya, bahwa YouTuber sekarang itu adalah salah satu profesi yang sangat banyak sekali diinginkan oleh netizen lah, begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena YouTuber ini adalah sebuah profesi yang menarik begitu, yang cukup tidak ada semacam aturan khusus dan setiap orang bisa melakukannya. Ya, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai yang spesifik begitu, seperti yang kita lakukan saat ini. Betul sekali. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ini bisa menghasilkan uang begitu, pendapatan begitu ya. Nah, di mana dalam kondisi sekarang sudah masuk endemi dan ada kemungkinan krisis ekonomi, maka setiap warga negara itu pasti akan mencoba mendapatkan penghasilan tambahan. Betul. Nah, cuma yang harus Sobat Talenta pahami adalah jangan hanya berpikir mendapatkan penghasilannya saja. Ada aspek-aspek yang juga harus difahami begitu ya. Seperti yang sudah Novi sampaikan tadi ya di PP 24 tahun 2022 terkait ekonomi kreatif, bahwa yang namanya konten itu bisa dijaminkan untuk mendapat pendanaan. Lalu kalau sudah mendapat pendanaan, apa yang harus dilakukan? Berarti harus melakukan semacam pencatatan secara akuntansi begitu. Dan jangan lupa Sobat Talenta bahwa kalau sudah terima penghasilan, pendapatan, ini kena pajak nggak sih? Nah, kira-kira itu ruang lingkup yang akan kita bahas hari ini. Ya, betul sekali. Oke, sebelum pembahasannya lebih mendalam, mungkin ada disclaimer sedikit mungkin ya Pak untuk para Sobat Talenta ya. Betul, terima kasih Novi udah mengingatkan. Begini Sobat Talenta ya, kami di sini sebagai salah satu sumber informasi bagi Sobat Talenta. Tapi jangan sampai Sobat Talenta hanya mengandalkan satu sumber saja. Tetap harus dilakukan cross check ya, apakah betul atau tidak secara regulasi yang kita ulas ini. Kenapa? Karena tanggung jawab keputusan akhir itu tetap ada di Sobat Talenta. Tapi meskipun demikian, kami berusaha untuk tetap menyampaikan berdasarkan regulasi yang berlaku. Ya? Betul. Oke, jadi itu sedikit disclaimer. Oke, baik. Kalau begitu, terkait mengenai di dalam PP 24 tahun 2022 ini, apa yang harus menjadi concern para Sobat Talenta yang mungkin menjadi konten kreator di YouTube ini? Dari mekanisme apa yang harus mereka penuhi untuk menjaminkan konten mereka? Baik. Jadi begini Sobat Talenta ya, kalau Sobat Talenta ingin menjaminkan konten tersebut, anggap sajalah kepada sebuah bank begitu, maka Sobat Talenta yang pertama sekali adalah harus mendaftarkan konten itu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
nanti Direktorat Jenderal Kekayaan ini akan mengeluarkan semacam sertifikat bahwa Sobat Talenta sebagai pemilik sah dari kekayaan intelektual dalam bentuk konten YouTube tersebut. Kemudian pihak bank pasti nanti akan bertanya, dana ini untuk apa? Maka Sobat Talenta harus buat semacam rencana pembiayaan. Jadi misalkan nih Sobat Talenta yang tadinya hanya mempergunakan handphone, sekarang mau beli kamera Canon misalkan. Ada berapa kuantitinya, spesifikasinya, kemudian sarana-sarana penunjang yang lainnya, agar kualitas konten yang dihasilkan oleh Sobat Talenta itu menjadi lebih bagus. Jadi penting untuk membuat semacam rencana pembiayaannya. Selain harus memenuhi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memiliki sertifikat atas kekayaan intelektual tersebut. Betul, Kira-kira begitu. Iya. Mungkin sebagai tambahannya nih Pak, di dalam PP 24 tahun 2022 sendiri ada mekanisme yang mungkin kan sebagai lembaga non-bank atau bank sendiri, pasti mereka butuh perkiraan kira-kira berapa harga dari atau nilai dari konten tersebut. Seperti apa itu Pak? Betul, Novi, Sobat Talenta ya, bahwa selain 3 persyaratan tadi, maka konten yang dimiliki oleh Sobat Talenta ini harus punya nilai. Karena kalau tidak, bank bagaimana bisa memberikan semacam loan atau pembiayaan. Nah, nilainya ini ditentukan oleh siapa? Maka ada semacam lembaga profesional yang memiliki sertifikasi untuk melakukan penilaian dari sebuah aset. Namanya itu adalah penilai atau appraisal. Nah, penilai atau appraisal inilah nantinya yang harus Sobat Talenta hubungi untuk bisa menentukan konten-konten ini nilainya berapa dalam bentuk rupiah tentu saja, dan itu nanti sebagai dasar pembiayaan dari pihak bank. Kira-kira begitu. Oke, berarti memang si konten yang dibuat oleh Sobat Talenta yang mungkin menjadi konten kreator ini harus dinilai dulu, bukan hanya dari jumlah views dan sebagainya, tapi monetisasinya. Betul, Pak? betul. Iya. Oke, kalau begitu Pak, tidak dipungkiri kan dari platform YouTube ini sendiri menjadi salah satu bentuk entah itu menjadi penghasilan utama atau mungkin menjadi penghasilan sampingan, entah itu perseorangan atau mungkin perusahaan yang berbadan hukum. Kalau begitu kan mungkin dari perseorangan mereka tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan ya Pak. Mungkin pencatatan biasa masih oke, masih fine. Kalau perusahaan kan harus buat laporan keuangan ya Pak. Betul. Kalau begitu Pak, pertanyaannya sebenarnya ini dari konten YouTube seharusnya dalam bentuk entah itu PSAK atau regulasi lainnya harusnya dicatat sebagai apa sih Pak di laporan keuangan? Baik. Begini Sobat Talenta, kita harus buat 2 pengelompokan dulu. Apakah YouTuber ini terdaftar atas nama perorangan atau berbadan hukum? Kalau terdaftar atas nama perorangan, wajib nggak menyelenggarakan pembukuan, bikin laporan keuangan. Nah, kalau kita bicara yang perorangan ini, Sobat Talenta, maka dasarnya itu adalah berapa nilai pendapatan setahun. Kalau pendapatannya itu kurang dari 4,8 miliar, itu belum wajib pembukuan. Artinya cukup melakukan pencatatan berapa pendapatan yang diterima setiap bulan. Tapi kalau pendapatannya itu sudah melebihi 4,8 miliar, baru wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi harus ada laporan laba rugi ataupun neraca. Nah, cuma di sini kalau kita lihat dari sisi YouTuber yang berstatus sebagai berbadan hukum, contoh misalkan kita ambil contoh seperti Rans Entertainment, itu pasti sudah berbadan hukum, maka tidak ada batasan pendapatan tadi. Berapapun pendapatannya wajib menyelenggarakan pembukuan. Masuk ke pertanyaan berikutnya, konten ini sebenarnya apakah diakui sebagai inventory kan, persediaan begitu, atau sebagai aset? Nah, kita bisa mengacu ke PSAK 19 terkait aset tidak berwujud, intangible asset. Bahwa ternyata konten ini karena memiliki hak kekayaan intelektual tadi, maka itu harus diakui sebagai aset yang tidak berwujud. Jadi nanti secara akuntansinya, standar akuntansi keuangan, pencatatan yang dilakukan Sobat Talenta terkait konten ini harusnya sebagai aset yang tidak berwujud. Nah,
Kemudian kalau nantinya Sobat Talenta mendapatkan revenue atau pendapatan, maka diatur di PSAK nomor berapa? Itu nanti bisa dilihat di PSAK 72. Betul. Terkait pendapatan dari kontrak yang bersumber dari konsumen. Nah, di PSAK 72 ini dan PSAK 19 ini yang benar-benar harus dijadikan dasar oleh Sobat Talenta di dalam mencatat kontennya dan di dalam mengakui pendapatannya. Tentu saja mungkin nanti Sobat Talenta mulai bertanya lagi, kalau nanti sudah diakui sebagai pendapatan, sudah diakui sebagai aset yang tidak berwujud, selanjutnya bagaimana? Apakah mungkin ada pengakuan biaya dan segala macam? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Berarti memang klasifikasinya sendiri menjadi aset yang tak berwujud. Betul. Jelas kan, itu kan bentuknya konten yang juga dicipta, maksudnya ada hakinya didaftarkan, Betul. kekayaan intelektual. Iya. Kalau begitu Pak, tadi kan klasifikasi dari konten ini sebagai aset. Iya. Sedangkan suatu aset itu kalau dalam akuntansi biasanya diikuti dengan yang namanya penyusutan. Betul. Mungkin Sobat Talenta yang sebagai konten kreator agak kebingungan karena kan tiap hari buatnya konten. Kalau misalkan bagian akuntansi mungkin penyusutan apa yang harus disusutkan dari konten. Kalau begitu apa sih Pak dari penjelasan menurut Bapak sendiri? Baik, ya. Sobat Talenta, kita sudah akan masuk sedikit ke pencatatan secara akuntansinya bahwa setiap pengeluaran itu harus Sobat Talenta bagi dua. Ada yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun. Untuk aset itu adalah kategori pengeluaran yang punya usia masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya intangible asset tadi. Artinya tidak boleh dibiarkan secara sekaligus, harus melalui proses namanya amortisasi. Pertanyaan berikutnya, apa itu amortisasi? Amortisasi itu adalah pengakuan pembebanan dari aset tersebut yang berdasarkan masa manfaatnya. Contoh misalkan, konten ini memiliki masa manfaat 4 tahun. Biaya untuk membuat konten ini 10 juta misalkan. Berarti pembebanan secara per tahunnya adalah 10 juta dibagi 4 misalkan begitu. Kalau kita mempergunakan metode garis lurus. Sementara ada 2 metode sebenarnya yang diizinkan oleh fiskal. Yang pertama garis lurus, yang kedua saldo menurun. Kemudian Sobat Talenta mungkin juga mulai bertanya, dari mana pembagi 4 tahun itu? Dari mana dasar usianya itu masa manfaatnya ada 4, ada 10, ada 15? Apakah kita bisa tentukan sendiri? Maka nanti Sobat Talenta bisa merujuk ke PMK 96 tahun 2009. Di situ sudah diatur yang namanya aset tetap baik berwujud atau tidak berwujud itu dibagi atas 4 kelompok. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Ini untuk aset tetap yang bentuknya selain bangunan. Kalau bangunan nanti terbagi atas permanen dan tidak permanen. Permanen 10 tahun, tidak permanen 20 tahun. Kembali lagi, apakah yang untuk aset tetap yang tidak berwujud juga sama-sama? Kategorinya bisa kelompok 1, 2, 3, atau 4. Maka inilah yang acuan Sobat Talenta, penentuan berapa lama masa manfaatnya. Maka persentase amortisasi setiap tahunnya mengacu kepada masa manfaat tersebut. Tinggal nanti mau pilih yang mana, metode garis lurus kah atau saldo menurun. Kira-kira begitu. Mungkin secara sederhananya lebih ke konten kalian ini kan tidak mungkin secara terus-menerus monetisasinya masuk ya Pak. Karena kan dari AdSense YouTube sendiri akan memberikan monetisasi bagi kalian para konten kreator. Untuk konten yang lama ini pasti makin lama makin makin tertumpuk konten-konten yang baru, otomatis para penonton pun lebih nggak laku deh kayaknya, mending kita nonton konten yang baru. Otomatis itu seperti lebih ke konsep penyusutan seperti itu kan Pak ya. Kalau begitu kan tadi sudah menyinggung masalah pembebanan. Kalau begitu Pak, dari segi konten ini, para konten kreator mungkin yang membuat konten, pembebanan harus diakuinya ini kapan sih Pak? Sebenarnya pengakuan pembebanannya itu nanti Sobat Talenta itu berdasarkan kapan beban itu terakumulasi dulu. Karena kan kita bicara pembebanannya tidak secara sekaligus,
Tapi kapan pembebanannya diakumulasikan, kemudian setelah terbentuk pembebanannya itu menjadi satu kesatuan, baru nanti kita tentukan dia masuk kelompok 1, 2, 3, atau 4. Nanti setiap kelompok itu seperti yang sudah dijelaskan tadi memiliki masa manfaat yang berbeda-beda, ya. Nah, boleh nggak kita pembebanannya itu dicicil begitu? Sebenarnya secara pencatatan akuntansi sebaiknya jangan. Jadi kita harus akumulasikan dulu dalam satu nilai pembebanannya itu, lalu baru diamortisasikan secara bersamaan. Tinggal nanti kita tentukan saja kapan tanggal mulai perolehannya dari konten ini. Ya, nah, dimana kalau ada perbedaannya, Sobat Talenta, berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan fiskal. Kalau berdasarkan standar akuntansi keuangan, kalau kita asumsikan perolehannya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 15 di bulan itu, maka amortisasinya bisa dimulai di bulan tersebut secara standar akuntansi keuangan. Tapi kalau diperolehnya itu antara tanggal 16 sampai akhir bulan, maka amortisasinya baru bisa dimulai bulan berikutnya. Ini secara standar akuntansi keuangan. Tapi fiskal agak unik. Ada satu prinsip di dalam fiskal itu yang harus Sobat Talenta pahami, yaitu bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Jadi nggak masalah mau dideklarnya tanggal 1, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 20, atau tanggal 31 pun itu amortisasinya sudah dimulai bulan tersebut. Nah, ini yang perbedaan yang sepertinya simpel, tapi sering terlewatkan. Gitu. Waktu pencatatan secara akuntansinya maupun secara fiskal atau perpajakannya. Baik. Kalau begitu kan Pak, tadi kita sudah membahas mengenai pencatatannya, lalu pembebanannya, pencatatan pemasukannya, bebannya seperti apa. Kalau begitu kan itu menjadi salah satu bentuk penghasilan bagi para konten kreator. Dari monetisasinya atau mungkin dari endorsement dan sebagainya. Kalau begitu kan penghasilan, kita kan negara yang dipungut ya Pak ya pajaknya, tadi juga beberapa kali disebutkan mengenai fiskal, otomatis kemungkinan ada indikasi pajak yang dipungut ini mungkin ada ya Pak, karena kan mengingat beberapa konten kreator yang sudah besar seperti Raditya Dika dari salah satu situs web Social Blade, proyeksi pendapatan per bulannya di kisaran 94 juta sampai 1,5 miliar proyeksinya per bulan. Itu kan, kalau begitu Pak, secara fiskal penghasilan dari Google sendiri yang menaungi YouTube ini kan memang ada regulasi tertentu. Seperti apa sih Pak regulasi itu? Baik. Sobat Talenta, kalau sebagai YouTuber, Sobat Talenta nanti sebenarnya bisa melakukan semacam analisis yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Viewers kita ini dari mana? Gitu. Apakah hanya dari Indonesia saja atau ada yang berasal dari luar Indonesia? Kenapa ini penting? Karena nanti pendapatan yang Sobat Talenta terima itu nanti perlakuan perpajakannya tergantung viewersnya berasal dari negara mana. Ambil contoh misalkan ya, viewers Sobat Talenta itu ternyata dari Amerika Serikat. Maka nanti penghasilan yang diterima ataupun apa istilahnya AdSense yang diterima dari viewers yang berasal dari Amerika ini akan dikenakan perpajakan berdasarkan regulasi yang ada di Amerika Serikat. Di mana yang harus Sobat Talenta pahami, kalau kita mengacu ke regulasi yang ada di Amerika Serikat, tentu saja tarif pajaknya sangat tinggi, bisa sampai 30%. Wow, tinggi. Maka akan sangat merugikan sekali. Betul. Maka yang harus Sobat Talenta pahami adalah bahwa kalau Sobat Talenta itu adalah subjek pajak di Indonesia, maka Sobat Talenta lengkapi NPWP. Kemudian membuat semacam surat keterangan domisili atau biasa kita kenal dengan istilah Certificate of Residence. Nanti data-data ini Sobat Talenta serahkan kepada YouTube-nya. Sebagai bukti bahwa Sobat Talenta subjek pajak di Indonesia. Kenapa penting? Karena nanti YouTube akan melakukan pengenaan perpajakan bukan hanya mengacu ke regulasi yang ada di Amerika Serikat, tapi mengacu ke P3B Indonesia dengan Amerika Serikat.
di mana tarif perpajakan yang ada di P3B itu saya jamin lebih kecil daripada yang berlaku di Amerika Serikat. Contoh, let's say misalkan tarifnya 10%, maka 10% lah nantinya dasar pemotongan PPh atas income yang diperoleh dari viewers yang ada di Amerika Serikat. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya begini, bagaimana kalau selama ini Sobat Talenta mungkin belum memahami atau mungkin belum nonton konten kita ini, begitu ya? Maka ada dua kemungkinan yang akan dihadapi atau ada dua kemungkinan implikasi perpajakan. Yang pertama, nanti YouTube akan mempergunakan tarif yang berlaku di Amerika Serikat yang kurang lebih 30% itu, atau YouTube nanti akan mempergunakan tarif final kurang lebih di angka 15%. Sehingga tarif ini pun sebenarnya lebih tinggi daripada tarif yang ada di P3B antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya, jadi ini berlaku tidak hanya bagi YouTuber yang atas nama perorangan, tapi juga yang atas nama berbadan hukum. Pertanyaan berikutnya begini, bagaimana kalau viewersnya itu berasal dari Indonesia? Maka sebenarnya Sobat Talenta nanti bisa mengacu ke undang-undang perpajakan yang berlaku di kita. Bahwa kalian orang pribadi nanti akan dipotong PPh pasal 17. Ya, kalau yang berbadan hukum akan dipotong PPh pasal 23. Begitu kira-kira. Ini jadi concern kalian ya para Sobat Talenta. Kan konten kreator di YouTube nggak cuma perseorangan, sekarang juga banyak TV-TV di Indonesia yang membuka channel YouTube. TV-TV kan jelas pasti berbadan hukum ya Pak. Ini harus ditonton, ini harus jadi concern juga bagi para mungkin untuk bagi perseorangan para Sobat Talenta yang masih membuat konten kreatornya sendiri agak bingung, aduh kompleks sekali ya permasalahan ini. Tapi kan ada masanya mungkin kalian ini dijadikan penghasilan utama, lalu kalian akan membuat tim. Dari tim kecil kan lama-lama jadi besar, bisa jadi bentuk badan hukum ya Pak ya. Belum lagi penghasilan per bulannya juga sangat menggiurkan. Oke, kalau begitu Pak, mungkin sebagai salah satu bentuk penutupnya, apakah ada saran atau mungkin tambahan dari Bapak sebagai seorang konsultan bagi para Sobat Talenta atau para konten kreator di YouTube ini dari benefit akan peraturan pemerintah tersebut? Jadi kita kembali lagi ke PP 24 tahun 2022. Benefit yang pertama adalah Sobat Talenta bisa mendapat pembiayaan. Tapi harus terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan harus mendapatkan sertifikasi atas kekayaan intelektual tadi. Jangan lupa melakukan penilaian dari appraisal. Kemudian harus membuat semacam rencana anggaran untuk apa dana itu dipergunakan. Setelah dana itu cair, tentu saja di Sobat Talenta akan melakukan semacam investasi terkait peralatannya, ataupun fasilitas yang lain. Dan ini akan berefek kepada semakin bagus konten yang dibuat dan semakin sering, maka otomatis AdSense-nya akan diterima akan naik. Nah, dari AdSense yang diterima ini oleh Sobat Talenta ya harus dilihat juga sumber viewersnya dari mana. Apakah dari luar Indonesia atau dari Indonesia? Kalau dari luar Indonesia, tolong Sobat Talenta harus lengkapi persyaratan dalam bentuk NPWP dan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili dan NPWP ini bisa Sobat Talenta urus ke KPP di mana Sobat Talenta terdaftar, atau boleh juga masuk ke website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya apa? Agar nanti pemotongan pajaknya mempergunakan tarif yang lebih rendah. Kalau yang lebih rendah itu biasanya mengacu ke P3B antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Sementara kalau penghasilan diperoleh dari viewers yang ada di Indonesia, tentu saja nanti akan dikenakan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk orang pribadi akan dipotong berdasarkan tarif PPh pasal 17, kalau yang berbadan hukum akan dipotong PPh pasal 23. Semuanya ini nanti akan bermuara ke SPT tahunan. Di mana ya, mumpung ini masih belum deadline ya, kita bisa ingatkan lagi Sobat Talenta yang sudah punya NPWP, untuk yang orang pribadi paling lambat 31 Maret, untuk yang berbadan hukum paling lambat 30 April. Kalau memang tadi Sobat Talenta masih ada pertanyaan terkait detail-detail teknis, kita bisa ya nanti mereka bertanya di kolom komentar. Betul sekali. Silakan diajukan.
sepuasnya kami akan segera menjawabnya. Jadi Sobat Talenta tidak usah khawatir, kalau ada pertanyaan lebih bagus diajukan. Ya, agar nanti pemahaman Sobat Talenta terkait topik ini lebih menyeluruh. Kira-kira begitu. Oke, kalau begitu perbincangan kita kali ini sangat insightful sekali ya Pak. Karena kan sebenarnya ini mengenai mekanisme dari PP 24 ini, maksudnya dari konten yang akan bisa dijadikan suatu pinjaman ini sudah digadangkan dari tahun 2019 ya Pak? Betul, dari 2019. Iya, dari 2019. Tapi ternyata sekarang ini tahun 2022, tahun 2023 lagi digencarkan lagi untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kalau begitu untuk Sobat Talenta, jika ada pertanyaan jangan lupa langsung ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Mungkin ini adalah sesi terakhir kita untuk di podcast kita kali ini ya Pak ya. Jangan lupa disclaimer di awal tolong diingat, dan juga jika ada pertanyaan silakan sampaikan pada kami di kolom komentar. Kalau begitu terima kasih, sampai jumpa.